Halo, Story Mata. Hari ini aku akan bercerita tentang pengalaman tak terlupakan saat aku dan 3 sahabatku mendaki sebuah gunung di Jawa Timur. Nama aku Bella, dan hari itu adalah pendakian yang seharusnya biasa saja. Sampai sebuah pertemuan tiba-tiba mengubah segalanya. Bersama ketiga sahabatku, kami siap untuk petualangan seru. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik di langit, memberi cahaya keemasan yang lembut di sekitar pos loket pintu masuk gunung. Aku dan 3 sahabatku baru saja sampai di sana. Semangat dan energi kami masih penuh menyambut petualangan ini. Suara burung berkicau dan dedaunan yang bergoyang pelan oleh angin membuat suasana terasa tenang. Tapi entah kenapa, perasaan aneh mulai menyelinap. Aku sedang sibuk menyiapkan barang-barang saat tiba-tiba pandanganku tertuju ke satu titik, tak jauh dari loket. Di sana berdiri sosok seseorang dengan raut yang tak asing bagiku. Seketika aku merasa seperti dipaku di tempat, jantungku berdegup kencang seolah ingin meloncat keluar. Itu dia, Rio. Dia berdiri di sana, menatapku dengan senyuman yang seakan membekukan waktu. Rio adalah bagian dari masa laluku. Seseorang yang pernah mengisi hariku dengan kenangan manis dan pahit. Hingga suatu hari dia pergi, menghilang tanpa kabar. Kabar terakhir yang kuingat hanyalah saat kami bertengkar di pendakian terakhir kami bertahun-tahun lalu. Setelah itu, aku tak pernah mendengar tentangnya lagi karena kami berbeda kota. Tak ada pesan, tak ada jejak. Seakan bumi menelannya bulat-bulat. Aku mencoba mengalihkan pandanganku, mengira ini hanya halusinasiku. Tapi sosok itu tetap di sana, nyata, berdiri dan memandangku dengan tatapan dalam. Teman-temanku mulai memperhatikan kegelisahanku. Tapi sebelum sempat menjelaskan, Rio melangkah ke arah kami. Rasanya seperti adegan dari mimpi buruk yang bercampur dengan kenangan manis yang sudah terkubur. Dengan langkah yang tenang dan mantap, Rio menyapa kami, menawarkan diri untuk bergabung dengan pendakian kami. Teman-temanku saling bertukar pandang, tampak bingung namun juga penasaran. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Pikirku dalam hati. Setiap detik terasa mencekam, membuat udara di sekitar semakin berat. Aku ingin berbicara, tapi bibirku terasa keluh, sulit untuk berkata-kata. Aku merasakan kegamangan yang luar biasa, campuran rasa rindu, takut, dan bingung melanda. Namun, di sisi lain, ada perasaan damai yang entah mengapa muncul. Aku memutuskan untuk menenangkan diriku dan mencoba menikmati momen ini, meski hati kecilku masih dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Seolah ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang tak kasat mata, tapi hadir dan menunggu untuk diungkap. Aku memperkenalkan Rio kepada teman-temanku, dan mereka pun akrab dan ngobrol layaknya sebuah perkenalan yang menarik. Dari Rio menceritakan pengalamannya mendaki gunung itu, sambil menuntun kami mengarah gunung itu. Kami baru saja melewati pos pertama, ketika Rio tiba-tiba menghentikan langkahnya, menatap lurus ke arah hutan yang tampak lebih gelap dan tertutup. Dia menyarankan agar kami mengambil jalur yang tak biasa. Katanya lebih cepat, sekaligus bisa memberi pengalaman yang berbeda. Teman-temanku saling bertukar pandang, sedikit ragu, tapi Rio tampak begitu yakin. Dan entah kenapa, aku merasa tertarik untuk mengikuti jalannya. Kami mulai menyusuri rute baru ini, yang bukan hanya berbeda, tapi terasa sepi dan penuh misteri. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekitar kami. Ranting-rantingnya seolah menutupi langit, menciptakan bayangan gelap yang mencekam. Semakin dalam kami masuk ke rute itu, suasana semakin sunyi. Hanya ada suara langkah kami yang bergema di tanah lembab, diselingi bisikan angin yang menyelusup di antara pepohonan. Rio berjalan di depan, langkahnya mantap, seakan ia mengenal setiap sudut jalan ini. Tapi di balik ketegasannya, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Sesekali dia menoleh, memberi tatapan yang dalam dan sedikit melamun, membuatku bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya?
Apakah dia benar-benar tahu jalan ini? Atau ada maksud lain yang tak ku ketahui? Tak lama, salah satu temanku terpeleset karena jalur licin yang semakin curam, dan kami harus berhenti sejenak. Di tengah keheningan itu, samar-samar terdengar suara-suara asing dari arah pepohonan yang lebih gelap. Seperti bisikan, tapi tak ada siapapun. Sekujur tubuhku mulai merinding. Detak jantungku terasa lebih cepat. Aku ingin berbalik dan kembali ke jalur utama, namun Rio tetap meyakinkan kami untuk terus maju. "Tenang saja, sebentar lagi kita sampai," ucapnya sambil tersenyum tipis. Tapi senyum itu sekarang terasa berbeda, seperti menyembunyikan sesuatu yang tak terucap. Napas kami semakin berat, bukan hanya karena tanjakan, tapi juga karena ketegangan yang menyelimuti. Semakin jauh kami melangkah, semakin dalam pula perasaan takut yang kurasakan. Bayangan Rio di depanku seperti melambat, dan ada perasaan dingin yang menjalar, seakan kami sedang diawas. Saat akhirnya kami sampai di pos 2, langit sudah mulai memudar, membawa kegelapan yang merangkak perlahan. Perjalanan tadi seolah mimpi buruk yang belum berakhir, meninggalkan perasaan tak menentu di dadaku. Sejenak, aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah yang kulihat ini benar-benar Rio yang kukenal? Ataukah ada sesuatu yang lain di balik sosok itu? Di pos 2, suasana terasa semakin berat dan ganjil, meninggalkan kami dengan pertanyaan yang tak terjawab. Namun dengan kehadiran Rio yang masih membayang, seakan ada rahasia besar yang menanti untuk terbongkar. Ketika kami tiba di pos 2, kabut mulai turun, melingkupi kami dengan keheningan yang mencekam. Udara terasa semakin dingin, dan langit semakin suram seiring waktu berlalu. Kami beristirahat sejenak, memulihkan napas, dan mengumpulkan energi sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, ada perasaan aneh yang tak bisa kuabaikan. Entah mengapa, semua terasa begitu sunyi. Tidak ada suara burung, bahkan angin pun tampak berhenti berhembus. Rio berdiri agak terpisah dari kami. Tatapannya tajam menembus kabut. Tiba-tiba, kami mendengar suara langkah berat yang mendekat dari arah pepohonan di belakang pos. Semua terpaku, menahan napas. "Apa itu?" bisik salah satu temanku. Tidak ada yang bisa menjawab, hanya ada tatapan takut yang terpancar dari wajah kami. Suara itu semakin dekat, langkah-langkahnya tidak teratur, seperti sesuatu yang terseret di tanah basah. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya hewan hutan, tapi perasaan takut yang merayap semakin sulit ditepis. Langkah-langkah misterius itu berhenti sejenak, dan seakan menahan napas kami bersama, sebelum kembali bergerak semakin dekat. Dalam kegelapan, aku bisa merasakan tatapan asing yang mengawasi kami. Dingin dan penuh rasa ingin tahu yang tidak bersahabat. Rio tiba-tiba mendekat, dan dengan suara yang tenang, tapi dingin, menyarankan agar kami segera pergi ke pos 3 untuk mendirikan tenda. Rasa takutku bertambah, namun tanpa banyak kata, kami memutuskan untuk mengikutinya. Kami berjalan dalam barisan, suasana semakin mencekam, kabut semakin tebal, membuat pandangan kami terbatas. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kami dari belakang. Di tengah perjalanan menuju pos 3, suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Suara itu seperti bisikan samar, seolah-olah seseorang berusaha berbicara. Namun suaranya hanya berupa gumaman tanpa arti. Jantungku berdegup kencang, dan aku bisa melihat wajah teman-temanku yang sama pucatnya. Rio, yang berjalan di depan, tampak tidak terganggu, seolah sudah terbiasa dengan semua ini. Namun, matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, sorot tajam yang asing. Saat kami hampir sampai di pos 3, aku mendengar namaku dipanggil dengan lirih dari arah pepohonan. Suara itu terdengar sangat familiar, namun anehnya, aku tak bisa mengingat siapa pemilik suara tersebut. Jantungku berdegup kencang, tangan gemetar, tapi aku mencoba untuk tidak menoleh. Ketakutan mulai memuncak, seakan kami tidak sendirian di tempat ini,
seakan ada sesuatu yang ingin mengikuti dan tak ingin kami pergi. Akhirnya, kami sampai di pos 3. Kami buru-buru mendirikan tenda, tangan gemetar, dan napas kami tidak teratur. Rio diam saja, tapi matanya tajam mengawasi kabut yang bergulung di sekitar kami. Malam itu, perasaan bahwa ada sesuatu yang tak terlihat terus mengganggu kami, membuat udara semakin tegang dan dingin, seperti menyimpan rahasia gelap yang menunggu waktu untuk terungkap. Malam itu, setelah hari yang penuh ketegangan, kami duduk di sekitar api unggun kecil yang menyala redup. Hanya ada suara angin yang berdesir pelan dan percikan api yang menjalar pelan di kayu bakar. Rio duduk di sebelahku, dengan wajah yang disinari oleh cahaya api yang berkelap-kelip. Semakin lama aku menatapnya, semakin teringat semua kenangan yang dulu kami bagi bersama. Rasanya, waktu seperti berhenti di antara kami. Rio menatapku, dengan sorot mata yang seakan berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Perlahan, dia meraih tanganku, jemarinya menyusuri tangan dengan lembut, penuh perhatian. Sentuhan itu terasa familiar, tapi kali ini ada intensitas yang lebih dalam. Tatapannya begitu dalam, seolah mengajak untuk tenggelam bersamanya dalam perasaan yang sama-sama tak pernah kami ungkapkan selama bertahun-tahun. Di tengah keheningan, dia mendekatkan wajahnya, hingga aku bisa merasakan hembusan nafasnya yang hangat. Seakan mengabaikan waktu, jarak, dan segala perbedaan, aku merasakan setiap detik bersama Rio terasa sangat berarti. Dengan suara rendah, dia berbisik di telingaku, menceritakan perasaannya yang tak pernah padam. Perasaan yang dulu sempat terkubur di antara ego dan kesalahpahaman. Saat bibirnya hampir menyentuh wajahku, jantungku berdegup kencang. Keduanya terdiam sejenak, seakan dunia luar menghilang dan hanya ada kami berdua di bawah sinar rembulan. Dalam momen itu, Rio perlahan mendekat, menggapai wajahku dan menciumku dengan lembut. Ciuman itu membawa kembali semua kenangan indah, membuatku merasakan campuran antara kerinduan dan rasa percaya yang pernah hilang. Ciuman itu semakin dalam, seakan mengalirkan semua emosi yang tak terucapkan. Dalam kehangatan malam yang sunyi, kami membiarkan perasaan itu menguasai kami, menghapus semua keraguan yang pernah ada. Saat bibirnya menyentuhku, aku merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar, dan hanya ada kami berdua dalam kebahagiaan yang tak terhingga. Setelah beberapa saat, kami memutuskan untuk masuk ke dalam tenda, mencari kehangatan dari dinginnya malam. Dalam kegelapan tenda, suasana terasa lebih intim. Kami duduk berdampingan, saling berbagi pandangan dan senyuman. Setiap detik terasa sangat berarti. Rio meraih tanganku lagi, mencium pergelangan tanganku, dan merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Di dalam tenda itu, kami berbagi momen-momen yang penuh emosi, seperti tidak ada batasan di antara kami. Kami berbicara tentang masa lalu, harapan masa depan, dan semua perasaan yang pernah kami simpan dalam-dalam. Dalam kehangatan tenda, perasaan itu memuncak, menggerakkan kami untuk saling mendekat, berbagi momen-momen intim yang penuh gairah dan kehangatan. Kami tahu, malam ini adalah malam yang tak akan pernah terlupakan, di mana semua rasa rindu, cinta, dan kerinduan kami terlampiaskan dalam sebuah ikatan yang lebih dalam. Dan dalam hening malam itu, di bawah cahaya bulan yang memancar lembut, kami menemukan kembali diri kami dan satu sama lain, lebih kuat dari sebelumnya. Malam semakin larut, dan suasana tenang yang semula mengelilingi kami tiba-tiba terganggu oleh suara-suara aneh dari dalam hutan. Suara gemerisik daun dan ranting yang patah menimbulkan rasa cemas. Rio dan aku saling bertukar pandang, seolah bertanya apakah kami juga mendengar hal yang sama. Suasana yang sebelumnya hangat dan intim mendadak. Ketika kami mencoba menenangkan diri, suara itu semakin keras, diiringi dengan suara langkah yang mendekat. Jantungku berdegup kencang, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Rio berdiri,
mencoba melihat keluar dari tenda. "Aku akan cek," katanya. Suaranya terdengar tegas, meskipun jelas ada sedikit kegugupan. "Rio, tunggu!" seruku, tetapi dia sudah melangkah keluar. Aku merasakan ketidakpastian yang melanda. Kekhawatiran melanda hatiku. 5 menit terasa seperti 1 jam saat aku menunggu di dalam tenda, mendengarkan suara-suara aneh yang semakin mendekat. Aku menggigit bibir, berharap semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba, aku mendengar teriakan Rio dari luar. Suara itu penuh kepanikan dan rasa sakit. "Bella, tolong bantu aku!" teriaknya. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah keluar dari tenda. Hatiku berdebar kencang. Begitu keluar, aku melihat Rio terjatuh. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. "Rio, apa yang terjadi?" tanyaku panik. Dia menunjuk ke arah hutan, dan ketika aku melihat ke arah yang dia tunjuk, aku melihat sosok samar bergerak cepat di antara pepohonan, seolah-olah mengawasi kami. Dalam sekejap, semua kenangan akan momen manis kami di malam sebelumnya terasa jauh dan tak berarti. Kini, kami dihadapkan pada ketakutan yang nyata. Tiba-tiba, kami mendengar suara gemuruh, seperti sesuatu yang besar bergerak. Semak-semak bergerak tanpa henti, dan sesaat kemudian, kami mendengar suara langkah kaki berat mendekat. Kami berlari kembali ke dalam tenda, berusaha menutup rapi semua celah. Ketika kami bersembunyi, rasa takut dan ketegangan menyelimuti kami, seolah kami terjebak dalam situasi yang tak terduga. "Siapa itu? Apa yang kita lakukan?" tanyaku dengan suara bergetar. Rio merangkulku erat, seolah-olah ingin melindungiku dari segala ancaman. "Aku tidak tahu, tetapi kita harus tetap tenang," jawabnya, meskipun suaranya juga bergetar. Saat kami berusaha menenangkan diri, rasa panik mulai menyelimuti. Suara langkah itu semakin mendekat, dan detak jantungku semakin cepat. Kami duduk di pojok tenda, saling berpelukan, menunggu dengan harapan agar semua ini segera berakhir. Dalam momen menegangkan itu, aku teringat pada apa yang terjadi beberapa tahun lalu, ketika Rio hilang di hutan ini. "Rio, kau ingat saat itu?" bisikku, menahan air mata. Dia mengangguk, wajahnya terlihat tegang, tetapi matanya tidak lepas dariku. "Kita tidak bisa terjebak di masa lalu, Bella. Kita harus bertahan." Tiba-tiba, suara teriakan dari arah luar mengagetkan kami. Suara itu bukan suara makhluk, tetapi suara teman-teman kami. Mereka berlari ke arah kami, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Kau baik-baik saja?" salah satu dari mereka bertanya sambil berusaha membantu kami keluar dari tenda. Dalam sekejap, ketegangan menghilang, tetapi bayangan ketakutan itu masih tersisa. Kami tahu, momen ini akan menjadi salah satu kenangan yang sulit dilupakan saat kami berhadapan dengan ketakutan di dalam hutan yang penuh misteri dan cerita kelam. Setelah berjuang melewati berbagai rintangan, kami akhirnya sampai di puncak gunung. Angin berhembus kencang, dan suasana terasa magis saat kami berdiri di tepi jurang, menghadap ke pemandangan yang menakjubkan. Namun, rasa syukur kami untuk mencapai puncak segera diwarnai dengan perasaan aneh yang menggelayuti hati. Ada sesuatu yang tidak beres, dan kesadaran mulai menghampiri kami. Rio, sosok yang seharusnya hadir dalam momen bersejarah ini, terasa semakin tidak nyata. Dia tampak menghilang dan muncul tanpa pemberitahuan, seolah memiliki kekuatan untuk mengubah tempat dan waktu. Ketika kami berusaha merayakan pencapaian kami, dia seakan menghilang ke dalam bayang-bayang, dan rasa cemas mulai menyelimuti kami. Aku merasa ada yang tidak beres, bisikku kepada teman-temanku. Mereka mengangguk, wajah mereka menampakkan keraguan yang sama. Tidak lama setelah itu, kami melihat rombongan lain yang mendaki puncak dari arah yang berbeda. Seorang pria tua dengan wajah lelah dan mata yang penuh pengetahuan menghampiri kami. "Apakah kalian yang baru saja mendaki?" tanyanya, suaranya penuh perhatian.
Kami mengangguk dan pria itu melanjutkan, "Saya harap kalian hati-hati. Banyak yang hilang di gunung ini, termasuk seorang pemuda bernama Rio. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia terlihat." Mendengar nama itu, seakan dunia di sekeliling kami terhenti. Jantungku berdegup kencang dan peluh dingin mengalir di dahiku. "Tidak mungkin, dia ada di sini!" teriak Dini, panik. "Kami baru saja bertemu dia berjalan bersama kami." Pria tua itu menatap kami dengan ekspresi campur aduk antara iba dan prihatin. "Dia sudah pergi, anak-anak. Cerita tentang Rio sudah beredar. Dia tersesat di sini dan tak pernah kembali. Hanya roh yang tersisa." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk hati kami, dan rasa takut meluap dalam diri masing-masing. Sekarang, kesadaran bahwa Rio mungkin tidak nyata mulai menghantui pikiran kami. Setiap kenangan bersamanya terasa lebih menyakitkan, dan kami tidak bisa mengabaikan semua petunjuk yang ada. Kami mulai merasakan ketegangan luar biasa, seolah bayangan gelap mengikuti kami kemanapun kami pergi. "Jangan-jangan dia tidak bisa pergi karena kami," ucapku dengan suara bergetar. "Mungkin kami membawa dia kembali ke tempat ini. Mungkin kami tidak seharusnya berada di sini." Teman-temanku terdiam. Setiap wajah dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Saat kami berpindah tempat, sosok Rio kembali muncul di depan kami. Matanya menatap penuh harap, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bayangannya tampak lebih transparan, dan kami semua merasakan getaran dingin yang menyentuh kulit. "Kenapa kalian tidak percaya?" tanyanya. Suaranya seperti bisikan angin. Kami tidak bisa berkata-kata, terperangkap antara kenyataan dan ilusi. Keberanian kami mulai memudar dan suasana semakin menegangkan. Rio mengulurkan tangannya, tetapi saat kami berusaha mendekat, sosok itu menghilang lagi, menyisakan ketidakpastian yang mengganggu. Sekarang, di puncak gunung itu, ketakutan kami menggelora. Kami tahu kami harus segera turun, tetapi jalan pulang seakan semakin tidak jelas. Kami berusaha mencari petunjuk, tetapi setiap langkah hanya menambah kecemasan. Rombongan yang baru kami temui memperingatkan bahwa hutan ini bukan tempat untuk bermain-main. Banyak yang hilang dan tidak pernah kembali. Ketika malam mulai menyelimuti puncak, kami merasakan kegelapan menyelubungi jiwa kami. Kami tidak hanya terjebak dalam fisik, tetapi juga dalam sebuah teka-teki yang membuat kami bertanya-tanya. Apakah Rio masih ada di sini? Ataukah dia adalah bagian dari hutan yang penuh misteri ini? Kami harus mencari jalan pulang sebelum kami menjadi bagian dari legenda gunung yang sama. Dengan rasa takut menyelimuti kami mulai perjalanan pulang dari puncak. Langit sudah gelap, dan hanya cahaya bulan yang menembus pepohonan di sekitar kami. Suara angin berdesir menambah suasana mencekam, dan setiap langkah seakan terjebak dalam ketidakpastian. Kami berusaha menjaga jarak, merapatkan diri satu sama lain, tetapi ketegangan semakin terasa. Selama perjalanan, kami mendengar suara-suara aneh yang mengganggu ketenangan malam. Seolah ada yang mengawasi kami dari kejauhan. Kami berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan di balik pepohonan tampak bergerak, menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Dini berbisik, "Apa itu?" Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu," jawabku, menahan napas. "Tetap berjalan, kita harus segera keluar dari sini." Ketika kami sampai di jalur yang lebih sepi, ketegangan memuncak. Tiba-tiba, sosok-sosok muncul dari kegelapan. Wajah mereka samar dan tidak jelas. Kami bisa merasakan kehadiran mereka. Mungkin arwah yang tersesat seperti Rio. Suara berbisik terdengar, dan kami merasa seolah suara-suara itu memanggil kami. "Bella, Dini," mereka berbisik. "Rio, kembali," membuat bulu kuduk kami berdiri. Keringat dingin mengalir di belakang leherku. Kami semua berlari, tidak melihat ke belakang,
meskipun kami mendengar langkah-langkah cepat mengikuti kami. Ketakutan merasuk dalam diri, setiap napas terasa berat dan sesak. Kami sampai di tempat di mana Rio terakhir terlihat sebelum menghilang, dan kami terhenti di situ. Napas kami tersengal-sengal. Tiba-tiba, kami mendengar suara teriakan yang menggema, seolah suara Rio memanggil kami dari kejauhan. Bella, Dini, tolong. Seketika, kami teringat pada semua kenangan indah bersamanya, dan rasa bersalah melanda hati kami. Kami tidak bisa meninggalkannya. Dalam kepanikan, kami berusaha mencari sumber suara itu, tetapi hutan seakan mengejek kami, membuat kami semakin tersesat. Akhirnya, setelah berjam-jam mencari jalan, kami tiba di sebuah clearing yang aneh. Dalam keheningan malam yang mencekam, kami melihat sebuah tumpukan daun dan ranting. Dini melangkah maju, dan saat dia menarik daun-daun itu, terungkaplah sesuatu yang mengejutkan. Bella, lihat! Suaranya bergetar, dan aku segera berlari ke arahnya. Di depan kami tergeletak sebuah jasad yang tampaknya sudah lama hilang. Dengan penuh keterkejutan, kami menyadari bahwa itu adalah mayat Rio. Kami semua terhuyung, perasaan campur aduk menyerbu. Air mata mengalir di pipiku saat kenangan bersama Rio kembali melintas. Dia tidak hanya hilang, dia telah pergi selamanya. Kami terdiam, menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Dia tidak tersesat, aku terisak. Dia jatuh dan tidak ada yang mencarinya. Disinilah kami berada di hadapan sosok yang pernah begitu dekat di hati kami, tetapi kini terbaring kaku. Keluarga kami tidak tahu apa yang terjadi, dan kami merasa terpaksa untuk memberitahukan mereka. Rio berhak untuk dibawa pulang, untuk mendapatkan perpisahan yang layak. Maafkan kami, Rio, bisikku. Kami tidak tahu. Malam itu, kami berdiri dalam diam, mengingat semua yang telah kami lalui. Kami berjanji untuk menghormati kenangan Rio, dan kami tahu bahwa kami harus mengembalikannya ke keluarganya. Pelajaran pahit ini mengingatkan kami tentang pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, dan betapa berharganya kehidupan. Kami harus keluar dari hutan ini, dan kami akan melakukannya bersama. Dengan penuh tekad, kami menyiapkan diri untuk membawa pulang jasad Rio, meninggalkan semua ketakutan, dan mengingat semua cinta yang pernah kami bagi. Dengan hati yang berat dan penuh kesedihan, kami memutuskan untuk melaporkan penemuan mayat Rio kepada petugas di pos. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dan melelahkan, tetapi kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Kami membawa beban berat ini, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk keluarga Rio yang berhak tahu apa yang terjadi. Sesampainya di pos, kami menemukan seorang petugas yang sedang bertugas. Dengan suara bergetar, aku melaporkan kejadian ini. Kami menemukan mayat seorang pendaki. Namanya Rio. Dia hilang beberapa tahun yang lalu di gunung ini. Petugas itu mendengarkan dengan seksama dan segera menghubungi tim penyelamat. Dalam waktu singkat, kami melihat beberapa petugas lain bersiap untuk pergi ke lokasi penemuan. Mereka berterima kasih kepada kami atas laporan tersebut dan segera bergegas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebelum berpisah, salah satu petugas berbicara kepada kami, memberikan beberapa nasihat berharga. Mendaki gunung adalah kegiatan yang indah, tetapi juga berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Pastikan selalu mendaki dengan rombongan. Jangan mencoba rute yang tidak dikenal tanpa pemandu, dan selalu siapkan peralatan yang memadai. Ingat, alam tidak bisa diprediksi, dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama. Kami semua mengangguk, menyadari betapa pentingnya pesan itu. Hutan dan gunung memang memiliki daya tarik tersendiri, tetapi ada banyak risiko yang harus dihadapi. Dengan kejadian yang menimpa Rio, kami belajar bahwa kita tidak bisa meremehkan kekuatan alam.